Oke guys, kembali lagi di channel gua. Nah, kali ini gua mau sharing nih tentang reksadana yang gue simpen nih atau investasikan di Bibit. Nah, jadi ini saldo gua sebesar 12.498.000 termasuk keuntungannya. Jadi yang gue dapat ini baru 1%, 1,27% dari keempat reksadana. Jadi keuntungannya 156.000 ya, selama 1 bulan lebih dikit. Nah, jadi gue udah mulai berinvestasi di sini selama 1 bulan lebih. Nah, jadi ini tabungan gua. Jadi gue invest beberapa di saham, pasar uang, dan obligasi. Jadi biar rata tuh, bisa disebut orang-orang bilang sih diversifikasi. Jadi naruhnya tuh nggak cuma di saham uang tapi di beberapa instrumen lain. Nah ini pun keuntungannya nggak berapa ya. Jadi gini, semakin lo banyak naruh duit lo di sini, nah maka hasilnya pun akan semakin besar. Semakin sedikit, kesebaliknya kalau semakin sedikit lo naruh uang atau dana lo di sini, ya jadinya sedikit juga imbal hasilnya. Nah, by the way, ini nggak selalu plus ya, naik terus. Ini minus, kadang-kadang minus juga nih, tergantung dari IHSG. Kayak ini Manulife obligasi unggulan A itu minus dia 4.000. Nah, itu jadi kalau gue bilang aman sih ya aman ya. Karena kenapa di sini acaranya di saham? Ya karena corona kan biasa, saham turun, ekonomi turun, jadinya ya minus dah. Tapi gue yakin suatu saat bakal kembali lagi nih ke ekonomi yang baik. Tapi ya kita harus nunggu nih berapa tahun lagi. Nah, gimana caranya sih biar nggak rugi untuk invest di sini? Ya kita bisa pakai metode apa dibilang sih, dollar cost average DCA, yang dimana lo bisa nabung setiap bulannya rutin. Misalnya lo dapat gaji nih 3 juta, lo bisa tabungin 1 juta di Bibit. Nah jadinya kan istilahnya aman lah, aman kedepannya. Mungkin ya oke lah, USG turun, di Bibit juga turun, jadi kan lo aman. Sebenarnya uangnya gak bakal hilang, cuma harganya aja yang turun, NAV-nya aja yang turun, dan suatu saat pasti bakal naik. Jadi sabar aja. Nah, kita lihat nih di saham ya. Sekali lagi gue dapat 156.000 selama 1,5 bulan, tapi kemungkinan besar juga akan turun mengikuti IHSG. IHSG itu indeks harga saham gabungan. Nah, apa sih enaknya sih invest di sini? Ya jadinya kita cuma naruh uang di sini, terus tinggal diam di rumah, nggak ada ngapa-ngapain. Let money work for you, bukan work for money. Bisa dibilang passive income juga nih. Caranya mana lupa gua. Di sini. Jadi instrumennya ada di pasar uang, obligasi, dan saham. Nah, kalau dicek pasar uang sekarang sih yang paling tinggi itu Sukor ya, 7,16% itu. Nah, kalau pasar uang ini aman, atau bisa dibilang ini kayak deposito nih, 7%, lumayan nih. Yang lainnya 6%, 3%, 5%. Gue juga investasi sini sebesar 5 juta. Terus kalau obligasi yang gede saat ini sih Manulife obligasi unggulan kelas A sampai 9%, 9,19% dia returnnya. Sebenarnya sih yang gede kan cuma ini Manulife obligasi kelas A. Cuma kok dia naik ya? Iya, ini naik, ini 10% paling gede. Nah, tapi obligasi juga nggak pendapatan tetap ya, dia kadang-kadang turun nih. Nah ya, jadi di pasar uang ini kemungkinan lossnya sedikit karena dia pendapatan tetap. Nah, kalau obligasi ya tingkat lossnya sedikit lah. Nah ya oke lah, in the middle lah dibilang,
nggak terlalu keras, tapi returnnya ya sedang aja. Nah, yang terakhir tuh saham. Jadi tingkat returnnya banyak, keuntungannya banyak, cuma tingkat risiko kehilangannya juga tinggi. Kehilangan dalam artian itu turun, NAV-nya turun gitu dengan drastis, bisa sampai 3% per hari gitu. Tapi kalau investasi ya kita harus jangka panjang, nggak bisa lihat per hari, harus ya oke lah minimal 1 tahun sampai 5 tahun bahkan lebih. Nah, ini sih ya, kenapa sih harus di sini gak di deposito atau di bank? Ya kalau di bank kan deposito harus ada jangka waktu nih, misalnya kita deposit 3 bulan ya kita nggak boleh tarik uangnya 3 bulan gitu. Nah kalau di sini kita bisa tarik kapan aja, kita di sini gratis untuk investnya, nariknya juga gratis, tapi dari pihak bank itu akan mengambil kayak biaya admin gitulah dari banknya ya, bukan dari bibitnya. Kalau nggak salah 6.000 nih tuh setiap penarikan. Nah kalau misalnya kalian mau coba, bagi yang udah atau yang belum, bisa di ini ya, di download aplikasinya. Terus kalau misalnya kalian mau cashback, baru daftar langsung dapat cashback sebanyak 25.000. Kalian bisa gunakan kode ini, nanti kalian bisa dapat 25.000 yang kalian bisa gunakan langsung invest di bibit. Jadi investnya minimalnya 10.000 ya, 2.000 lumayan kan. Itu, dan rencananya sih gue setiap bulan bakalan top up nih. Let's see apakah ini, jadi ini sempat turun juga nih ke minus 200.000 pernah, tapi seiring berjalannya waktu naik lagi nih ke 156.000 ya. Tentunya gue nggak ngelakuin apa-apa, gue cuma diem mantau aja. Oh naik oke, udah turun oh ya udah gitu, simple gitu. Oke segitu aja sih dari gue dulu ya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanya di bawah di komentar, gue akan berusaha jawab sebisa mungkin. Dan kalau misalnya gue nggak tahu, gue bakalan nanya ke senior gue nih yang tahu-tahu. Oke, see you.